Shalom, selamat pagi. Sebelum memulai hari ini, mari bersama kita dengarkan Morning Wisdom. Orang Jepang selalu dikenal sebagai orang-orang yang sangat menyukai ikan segar. Tetapi belakangan ini jumlah ikan di perairan Jepang sudah menurun. Jadi perahu nelayan harus berlayar lebih jauh dari sebelumnya. Semakin jauh nelayan pergi, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk membawa ikan. Dan ini membuat ikan-ikan itu menjadi kurang segar. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan perikanan memasang freezer di kapal mereka. Tetapi orang Jepang dapat merasakan perbedaan antara ikan segar dan ikan beku. Dan mereka tidak menyukai rasa ikan beku. Jadi perusahaan perikanan memasang tangki ikan. Tetapi dalam perjalanan, ikan-ikan itu menjadi lelah dan malas bergerak. Dan akibatnya kehilangan rasa segar dari daging ikannya. Jadi mereka menampung ikan yang ditangkap itu di dalam tangki ikan yang mereka isi air. Tetapi ikan-ikan itu jadi malas bergerak karena kapal yang bergerak. Setelah beberapa waktu, perusahaan perikanan Jepang menemukan cara untuk menjaga ikan tetap segar. Mereka memasukkan bayi ikan hiu kecil ke dalam tangki ikannya. Akibatnya, ikan-ikan di dalam tangki tersebut tidak merasa nyaman di dekat bayi ikan hiu, karena hiu itu makanannya ikan. Mereka harus terus bergerak menghindar, dan itu membuat mereka tetap hidup dan segar. Pergerakan, kehidupan membuat mereka tetap segar, dan sampai di tempatnya mereka dapat dinikmati. Jadi seperti orang Jepang yang membuat ikannya tetap segar, demikianlah Tuhan kadangkala memberikan kita, mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita. Memberikan kita ujian-ujian kehidupan. Seperti hiu yang ditempatkan di antara ikan-ikan. Yang membuat kita akan tetap bergerak, akan tetap hidup. Seperti Yakobus katakan. Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita jangan melihat bahwa mana mungkin kita bahagia jika kita ada dalam berbagai pencobaan. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Tapi kalau Yakobus katakan ini, ada alasannya. Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian yang Tuhan berikan. Pencobaan yang diizinkan Tuhan, karena tidak ada pencobaan berasal dari Tuhan. Tapi pencobaan itu diizinkan Tuhan terjadi supaya iman kita hidup, iman kita berproses, iman kita menunjukkan progres. Kita menjadi orang-orang yang tekun, taat, turuti. Apa ini maunya Tuhan? Jadi dalam setiap pencobaan, dalam setiap ujian, dalam setiap tantangan kehidupan, kita tahu Tuhan sedang berbicara kepada kita. Kita jadi tekun menyelidik ke dalam batin kita. Apa maksud Tuhan mengizinkan pencobaan atau memberikan ujian? Pasti ada banyak cacat-cacat karakter kita yang harus dikikis lewat setiap bentuk ujian dan pencobaan. Dari situ kita akan terus belajar dan terus belajar. Yang pada akhirnya kita akan menemukan betapa berbahagianya kita karena kita telah melewati semuanya itu. Ingatlah satu hal, sekalipun Tuhan mengizinkan pencobaan, sekalipun Tuhan memberikan ujian, supaya iman kita berprogres,
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada menyertai kita. Jadi pastilah kita akan dapat melewati semuanya itu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.